Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah Gema Wahyu Ilahi. Marilah kita dengarkan lantunan Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Abu Barki, Sarjana Agama, yang akan membacakan surat Al-An'am ayat 160 sampai 163. Kepada Ustadz Abu Bakri, Sarjana Agama, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seorang tidak akan memikul beban pada yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memasuki acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah
Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah safety induction. Kepada Bapak Mulyadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Selamat datang di The Alana Hotel Solo. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu semua telah memilih The Alana Hotel Solo sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya sebagai Supervisor Engineering di The Alana Hotel Solo. Saat ini saya membawakan safety briefing sebagai salah satu syarat sebelumnya melakukan kegiatan The Alana Hotel Solo. Penjelasan mengenai The Alana Hotel Solo. The Alana Hotel Solo adalah bintang 14 yang terdiri dari 247 kamar, 5 meeting room, dan 1 ballroom. The Alana Hotel Solo terdiri dari 11 lantai dan 3 basement, di mana masing-masing lantai mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Antara lain, basement 1-3 dipergunakan sebagai area parkir mobil dan motor. Lantai lobby di sana terdapat counter reception, lobby bar, coffee shop, dan restoran. Lantai 1, di sini terdapat 5 meeting room yang berada di sisi utara dan satu buah ballroom yang berada di sisi barat. Untuk toilet dan musola berada di sisi timur lift, dan untuk smoking room dan business center berada di sisi utara dan eskalator. Dan untuk ruang sekretariat berada di depan smoking room lantai 1. Untuk tangga darurat kita ada dua buah di setiap lantai, yaitu sisi belakang atau sisi utara gedung dan sisi tengah gedung di samping lift. Lantai 2 di sana terdapat kolam renang dan pool bar, spa atau massage, serta fitness center. Lantai 3 dan 11 digunakan untuk kamar. Sistem proteksi kebakaran. Untuk sistem proteksi kebakaran, The Alana Hotel Solo telah dilengkapi dengan smoke detector, heat detector, APAR, sprinkler, box hidran, dan sound system evakuasi gedung. Apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN, maka suplai tenaga listrik di gedung ini akan di backup oleh genset atau generator. Jika terjadi kebakaran atau bencana alam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, jangan panik, ikuti petunjuk dari tim evakuasi yang ada di area hotel. Jangan gunakan lift, lebih berisiko macet dan mati di tengah jalan. Gunakan tangga darurat terdekat menuju area assembly point atau tempat berkumpul. Untuk assembly point berada di depan hotel. Demikian safety briefing saya sampaikan, dan atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penandatanganan Memorandum of Understanding untuk bagian pertama antara Pusat Studi Logistik dan Optimisasi Industri Puslogin Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan PT Asalam Niaga Utama Asalam Hypermarket. Pertama, kepada Bapak Insinyur Mukhlison Anis, Magister Teknik selaku Ketua Pusat Studi Logistik dan Optimisasi Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta, diperkenankan maju ke atas panggung.
Selanjutnya kepada Bapak Herman Wibowo, Sarjana Hukum Magister Manajemen selaku Manajer PT Asalam Niaga Utama Asalam Hypermarket, diperkenankan maju ke atas panggung. Semoga dengan adanya perjanjian ini bisa meningkatkan kinerja di masing-masing institusi. Memasuki acara berikutnya, penandatanganan Memorandum of Understanding antara Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 4 institusi, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Solo, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sragen, Indonesian Islamic Business Forum, dan 3 serangkai. Dari program studi Teknik Industri akan diwakili oleh Bapak Hafid Munawir, Sarjana Teknik Master of Engineering, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oleh karena itu, kepada Bapak Hafid Munawir, Sarjana Teknik Master of Engineering, diperkenankan maju ke atas panggung. Dari HIPMI Solo akan diwakili oleh Bapak Nugroho Arif Hermawan, Sarjana Teknik, selaku Ketua HIPMI Solo. Kepada Bapak Nugroho Arif Hermawan, Sarjana Teknik, diperkenankan maju ke atas panggung. Dari HIPMI Sragen akan diwakili oleh Bapak Haji Budiono Rahmadi, selaku Ketua HIPMI Sragen. Oleh karena itu, kepada Bapak Haji Budiono Rahmadi, diperkenankan maju ke atas panggung. Dari IIBF Solo akan diwakili oleh Bapak Haji Suripto, Sarjana Sosial, selaku Ketua IIBF Solo. Kepada Bapak Haji Suripto, Sarjana Sosial, diperkenankan maju ke atas panggung. Dari PT 3 Serangkai Inti Korpora akan diwakili oleh Bapak Hari Sumarsono, Sarjana Pendidikan, selaku pimpinan PT 3 Serangkai Inti Korpora. Oleh karena itu, kepada Bapak Hari Sumarsono, Sarjana Pendidikan, diperkenankan maju ke atas panggung. Dan penandatanganan surat kerjasama ini akan didampingi oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Sri Sunaryono PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga dengan penandatanganan ini dapat meningkatkan kerjasama antar institusi yang bersangkutan menjadi lebih baik. Acara berikutnya, penyerahan surat kerjasama antara Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Forum Grup Diskusi Teknologi Bidang Teknik Industri FGDT TI Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.
Dari program studi Teknik Industri akan diwakili oleh Bapak Hafid Munawir, Sarjana Teknik, Master of Engineering, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oleh karena itu, kepada Bapak Hafid Munawir, Sarjana Teknik, Master of Engineering, diperkenankan maju ke atas panggung. Kepada Ibu Hairul Bariah, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku Ketua Program Studi Universitas Ahmad Dahlan, diperkenankan maju ke atas panggung. Selanjutnya kepada Ibu Wiwi Sudarwati, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Jakarta, diperkenankan maju ke atas panggung. Surat kerjasama ini akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Bapak Insinyur Sri Sunaryono, PhD, diperkenankan maju ke atas panggung. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suranto selaku Ketua Panitia Industrial Engineering National Conference 2016. Kepada Bapak Dr. Suranto kami silakan naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, salam sukses, sehat selalu, dan semoga hidayah untuk kita semuanya. Alhamdulillah, syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menatap, yang menggenggam segala maha, dan membolak-balikkan hati hambanya. Kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam acara seminar INACO 2016. Pembicara utama yang saya hormati, Insinyur Khairul Jamhari PhD, Deputi Bidang Kelembagaan, Kemenkop, dan UKM RI. Pembicara kedua, guru saya, sahabat saya spiritual, Dr. Andes Haji Sumarsono dari PT 3 Serangkai Inti Korpora. Tak lupa sahabat saya, Wakil Rektor 1, Dr. Muhammad Dai. Begitu pula Bapak Dekan Fakultas Teknik, Insinyur Sri Sunaryono PhD, sama Ketua LPPM UMS Agus Ulinuha PhD, serta sahabat-sahabat saya di luar, Ketua HIPMI Solo, Mas Suripto, Mas Arif Nugroho, kemudian HIPMI Sragen, Mas Bro, Mas Budiana Rahmadi, kemarin gagal nyalon bupati, nggak apa-apa, mungkin yang tertunda kesuksesannya. Kemudian Ketua IBEB Solo, Indonesian Islamic Business Forum, Mas Suripto. Kemudian Manajer Asalam Hipermat, Mas Hirman. Saya panggil Mas biar kelihatan muda karena pengusaha semangatnya harus muda. Begitu pula teman-teman semua reviewer INACO 2016, serta saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan dan tamu undangan semuanya, serta semua peserta yang hadir di aula ini. Tak lupa kepada para panitia yang kerja all out, bekerja secara kompak bersama-sama sesuai ciri teknik industri yang selalu efektif, efisien, dan difference, selalu berbeda dan mewarnai.
Begitu pula kepada teman-teman sponsor ataupun juga kepada media baik cetak, elektronik maupun TV-mu yang bisa hadir di sini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi di Kota Solo yang indah ini dalam acara Seminar Inako Teknik Industri 2016. Saya laporkan bahwa kegiatan Inako Program Studi Teknik Industri UMS ini telah menjadi acara tahunan di bulan Maret dan terlaksana ini kali keempatnya. Kami panitia sangat berterima kasih dan apresiasi yang luar biasa dan cukup dalam kepada peserta yang datang dari seluruh NKRI. Terbukti ini, yang datang dari Aceh, kemudian dari Medan, dari Padang, dari Riau, Palembang, Bengkulu. Kalau Jawa diwakili dari Bandung sampai Madura juga ada. Kemudian dari Bali, dari Mataram, dari Sulawesi maupun dari Samarinda. Kita kasih aplaus buat teman-teman kita semuanya. Syukur alhamdulillah, setiap tahun tren peserta Inako ini mengalami kenaikan. Mudah-mudahan tidak akan turun, akan terus mengalami kenaikan. Seakan-akan saya cukup bangga, Inako ini sudah di hati para pecintanya begitu. Ya. Terbukti tahun ini peserta yang ikut abstrak itu ada 132, kemudian full papernya itu 121 artikel ataupun makalah yang sudah kita review. Kita kasih aplaus buat kita semua. Jadi seperti lagu gitu, jauh di mata dekat di hati gitu. Walaupun di seberang sana ada Inako, tetap datang ke sini gitu. Itu harapan kita semua. Juga kepada institusi terbanyak kita berikan kepada Universitas Atmajaya telah mengirimkan 17 makalah. Kita kasih aplaus Atmajaya. Kemudian yang kedua disusul Universitas Islam Batik Surakarta, tetangga kita. Kita kasih aplaus buat mereka. Untuk pemakalah terjauh dari Pulau Sumatera kita kasih pemakalah dari Medan, kita kasih aplaus. Ya. Kemudian yang dari Kalimantan ada Samarinda, kita kasih aplaus buat beliau. Ya. Kemudian Sulawesi dari Universitas Muhammadiyah Luwuk di Sulawesi, kita kasih aplaus lagi. Ya. Itu adalah sahabat-sahabat kita semua yang akan memberikan masukan-masukan tentang kewirausahaan, tentang bisnis dan sebagainya. Saudara sekalian, kegiatan seminar Inako ini bertema tentang kewirausahaan untuk kemandirian bangsa. Kami berharap dapat memberikan masukan tentang perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Semoga ini sebagai pertemuan, sebagai forum ilmiah kita antar peneliti, praktisi, dunia usaha dan dunia industri yang dapat meningkatkan interaksi di antara kita, penyebaran ilmu dan pengetahuan bermanfaat bagi umat manusia. Sehingga dihasilkan apresiasi yang cukup tinggi maupun kritisi penelitian dan pengabdian yang berguna bagi sama. Lebih detail nanti akan disampaikan guru kita semua, yang disampaikan dua narasumber maupun dilanjutkan di kelas masing-masing secara paralel dari berbagai pemakalah. Demikian yang bisa saya sampaikan, tiada gading yang tak retak, mohon maaf. Selamat berseminar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suranto atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Bapak Insinyur Sri Sunaryono, PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih. Selamat datang kepada Bapak Pembicara, kepada seluruh peserta, kepada Bapak Pimpinan Universitas dan semuanya. Saya akan memberi sambutan yang tercepat saja, ya. Saya mempersilahkan nanti seluruh peserta untuk berdiskusi, dimanfaatkan sebaik-baiknya acara ini, ya. Mungkin 1 hari sampai sore nanti, mudah-mudahan diskusi seminar Inako ini tidak hanya menghasilkan paper saja, yang kemudian menjadi dokumen yang tidak bergerak,
Mudah-mudahan isinya betul-betul menggugah kita semuanya dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang ingin menggerakkan perekonomian di bangsa Indonesia ini supaya akan lebih meningkat dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Sri Sunaryono, PSD, atas sambutannya. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus membuka seminar Industrial Engineering National Conference 2016 kepada Bapak Dr. Muhammad Dai selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pembicara, ini saya buka tok atau ada sambutannya? Oh, kalau buka tok saya buka terus selesai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti seminar INACO tahun 2016 dengan tema Kewirausahaan dan Kemandirian Bangsa. Yang kami hormati Bapak Insinyur Khairul Jamhari PSD dan Bapak Sumarsono ya, dari 3 serangkai serta para tamu undangan yang lain dan hadirin sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah menyaksikan beberapa penandatanganan kerjasama antara teknik industri dan pusat studi logistik yang tujuannya adalah mendorong munculnya wirausahawan baru. Tidak bermaksud sara, ini memang ada risetnya, ya. Ternyata berdasarkan riset itu, ya, kalau etnis Cina itu 70% mereka punya orientasi untuk berwirausaha, berbisnis. Hanya 15% mereka pengen bekerja di perusahaan swasta, dan hanya sekitar 5% saja, 5-15% saja yang pengen jadi PNS. Ini kebalikan dengan etnis Jawa dan Melayu. Etnis Jawa dan Melayu itu 85% loh ya, pengen jadi PNS. Nah, kemudian 10% pengen bekerja di perusahaan swasta, dan hanya 5% yang pengen berwirausaha. Ini survei, riset. Tentu ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, saya menangkap ini ada iktikat dari teman-teman di program studi teknik industri ini untuk menggeser. Ya, untuk menggeser agar yang 85% tadi itu bisa bergeser menjadi mungkin turun jadi 65%, ya, 25%-nya pengen berwirausaha. Nah, ini etikat yang baik. Nah, hadirin sekalian, berwirausaha itu juga sesuatu yang luar biasa, butuh perjuangan yang luar biasa. Ini yang saya tahu persis ini Pak Repto. Pak Surepto ini dulu PNS, pemilik dapur Solo ini, yang tadi ketuanya IIBF. Dulu PNS beliau. Saya ketemu beliau itu pertama kali ketika ada pameran mobil SMK ya Pak Repto. Saya ngobrol singkat dengan Pak Repto. Saya tanya, saya dulu juga PNS ya, beliau begitu. Tapi ternyata luar biasa. Begitu beralih untuk berwirausaha, ya sekarang dapur Solo itu sudah di beberapa kota sudah berdiri. Di Jawa Timur itu mungkin sudah beberapa cabang. Ya, dan ini terus berekspansi. Tapi jangan tanya kisah sedihnya loh ya, kisah sedihnya juga ada. Kalau mau berwirausaha itu ya memang harus siap untuk gagal. Gitu. Kayak saya ini contoh wirausahawan yang gagal. Saya itu sudah pernah merintis usaha 3 jenis gitu. Ada yang pernah jualan beras, gitu ya, jualan buku, terus bikin salon untuk muslimah. Itu 3-tiganya gagal, tidak berlanjut. Gitu. Ya. Rupa-rupanya karena kurang istiqomah, kurang konsisten saja gitu. Gitu. Ya memang kalau mau berwirausaha ya harus berusaha untuk menggali apa yang cocok untuk yang bersangkutan. Gitu. Nah, hadirin sekalian, kalau dalam perspektif Islam,
Ya, berwirausaha yang benar, berwirausaha yang baik, itu juga bagian dari amal soleh. Ya, amal soleh. Amal soleh itu karakteristiknya, itu memang sekurang-kurangnya ada dua, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu berarti apa yang kita lakukan itu tidak semata-mata untuk mencari keuntungan semata, tetapi kita tujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Kemudian ittiba itu berarti mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, Al-Quran, gitu ya, dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu baru menjadi amal soleh. Gitu. Tentu yang agama lain pun bisa menyesuaikan. Ya, ikhlas ya berarti bagaimana komitmennya itu tidak semata-mata untuk mencari keuntungan semata. Gitu. Ya. Kemudian ditambah ada dua karakteristik lain, yaitu yang namanya amal soleh itu harus kreatif dan produktif. Kalau kreatif itu kurang lebih ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu harus ada novelty-nya, ada kebaruannya, kemudian ada inovasinya, ya, dan ada harus divergent, harus berkembang. Ya, jadi harus novelty, inovatif, dan divergent. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah produktif, kreatif, produktif. Produktif itu juga ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu harus growth, tumbuh, ya. Kemudian harus change, harus ada perubahan, dan harus reform, harus ada memperbarui yang sudah ada. Nah, tampak-tampaknya kalau mau menjadi wirausahawan, itu kreatif dan produktif ini harus menjadi apa istilahnya acuan, gitu. Ya. Kalau kita lihat kemarin ini kan baru ada demo tentang Uber dan Grab, ya. Ya, itu sebetulnya dari sisi inovasi, kreativitasnya, produktif dan kreativitasnya itu sudah ada. Cuma kemudian menjadi kontroversi, menjadi pertentangan. Itu. Nah, menurut hemat saya Uber dan Grab ini harus menjadi inspirasi lah, gitu. Harus juga menjadi inspirasi bagi kita. Oh, ternyata untuk berusaha itu, ya, banyak yang bisa kita lakukan. Sekarang bisnis online ini marak sekali. Nah, ini inovasi-inovasi ini perlu kita kembangkan. Nah, hadirin sekalian, tadi saya sedikit ngobrol dengan Pak Khairul Jamhari, lupa terus namanya, Pak Khairul Jamhari. Ya, Pak, ini UKM di Indonesia tumbuh nggak Pak? Gitu. Tumbuh dari sisi jumlahnya. Nah, tentu kalau jumlahnya sudah tumbuh, bertambah, produktivitasnya juga harus kita tingkatkan. Masih terbuka banyak kesempatan di Indonesia ini untuk memajukan kewirausahaan di negara kita ini, ya, masih banyak. Nah, tentu yang hadir di sini mungkin kebanyakan perguruan tinggi, ya, ini virusnya harus ditularkan. Dan tadi saya berharap penandatanganan kerjasama dengan HIPMI maupun dengan pelaku-pelaku usaha, mohonlah itu untuk diproduktifkan kerjasamanya itu. Kita tunggu nanti dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta muncul pengusaha-pengusaha baru. Ini yang tanggung jawab Pak Suranto loh ya, karena sudah membawa tanda tangan, nak mau tanda tangan tok, gitu ya, mubadir Pak, gitu ya. Pak Suranto sudah mantok-mantok ini, ya. Kita harapkan ini bisa diwujudkan, gitu. Lah nanti ini ditularkan ke perguruan tinggi yang lain. Nah, INAKO ini sangat baik, ya, menjadi semacam forum untuk saling bertukar pikir, ya. Bekerja sama. Kita harapkan INAKO ini ke depan bisa berkembang terus, ya. Syukur-syukur diubahlah dari nasional menjadi internasional, Pak. Tapi singkatannya harus berubah ya, karena ini INAKO ya sama, lu kan nasional. Oh, internasional ya, baiklah gitu. Dijadikan internasional, ya, sehingga nanti komunitas yang ada di luar negeri itu juga bisa bergabung dengan kita. Nah, itu yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan. Intinya adalah wirausahawan di Indonesia ini perlu kita dorong untuk memajukan kemandirian bangsa. Ya, tadi juga saya ngobrol dengan Pak Khairul sedikit. Ternyata sekarang itu modal asing begitu banyak yang masuk. Ya, ini khawatir saja nanti kayak tahun 98. Begitu modal ini ditarik lagi ke luar negeri, kita kolaps. Kalau ekonomi kita tumbuhkan dari negara kita sendiri, UKM kita tumbuhkan, kemandirian bangsa kita harapkan bisa terwujud. Negara kita ini stabil. Kalau terlalu melulu tergantung kepada modal asing, beratlah itu. Maka salah satunya adalah mendorong terbentuknya komunitas wirausahawan baru, ya,
lahirnya wirausahawan baru. Dari UMS ini lahir 5% saja alumnusnya itu wirausahawan, itu udah luar biasa. Ini bisa mendorong kemajuan ekonomi bangsa dan negara. Itu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf, rodok ngalor ngidul sidik gitu ya. Ya namanya aja wakil, kalau wakil tidak sebaik yang diwakili gitu ya. Saya harapkan bisa mendorong Bapak dan Ibu sekalian ya untuk mengembangkan wirausahawan di kampus masing-masing gitu ya, ataupun di komunitas sekitarnya. Kami akhiri dan marilah konferensi INACO ini, seminar INACO ini, Industrial Engineering National Conference ini, tahun 2016 ini, kita buka bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Dai atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah coffee break. Peserta dipersilahkan untuk mengambil hidangan yang telah kami sediakan di luar ruangan. Bersamaan dengan itu, kami mempersembahkan penampilan teater besi tua. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, kami dari Teater Besi Tua Fakultas Teknik UMS adalah suatu komunitas atau kumpulan mahasiswa pencinta seni atau teater di Fakultas Teknik UMS. Kami akan mempersembahkan suatu teatrikal teater dari teman-teman kami yang ada di depan sini dan juga ada di belakang. Maka kami persilahkan
menikmati. Suara di pojok kota, gandeng nanu jualan mondar mandir. Sambil menikmati hidangan, hadirin sekalian, tibalah di acara inti. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak Eko Setiawan PhD selaku moderator. Berikut CV beliau. Nama Eko Setiawan PhD, dosen Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau berkuliah di S3 di Loughborough University, United Kingdom.
menyelesaikan studi S2 di Teknik Industri, Institut 10 November, menyelesaikan studi S1 di Teknik Industri, Institut 10 November. Kepada Bapak Eko Setiawan, PSD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak peserta Seminar Nasional Industrial Engineering National Conference 2016. Tiba rasanya pada acara ini untuk kita bersama, yaitu presentasi makalah dari dua pembicara. Untuk yang pertama, Bapak Khairul Jamhari PSD, dan untuk yang kedua nanti akan presentasi Bapak Heri Sumarsono mewakili Ibu Hajah Setiana. Kepada beliau berdua kami persilakan Bapak. Sebelum paparan dari beliau berdua, jadi nanti kita akan punya waktu untuk mendengarkan paparan dari beliau berdua dan juga diskusi secara total kurang lebih 1 jam 3/4. Jadi 1 jam 45 menit. Dan nanti susunannya adalah presentasi masing-masing dari masing-masing pembicara, masing-masing kira-kira 25 menit, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan sebelum presentasi, perkenankanlah saya membacakan short CV dari masing pembicara sebagai berikut. Pembicara pertama adalah Bapak Insinyur Khairul Jamhari PSD. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 April 1957 dengan pengalaman kerja yang panjang, di mana sebagian besar di antaranya adalah selaku Deputi Kementerian selama kurang lebih 11 tahun Bapak ya. 11 tahun, jadi Desember 2015 hingga sekarang sebagai Deputy Minister for Institutional Affairs, Ministry of Cooperation, Small and Medium Enterprises, Republik Indonesia tentu saja. Kemudian Deputy Minister for Business Financing, kementerian yang sama yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, 2014 hingga 2015. Sebelumnya Presiden Komisaris of Perum Jamkrindo, Credit Guarantee Corporation, State Owned Enterprise 2007 hingga 2014. Sebelumnya 2005 hingga Januari 2014, jadi merangkap jabatan sekaligus sebagai Deputy Minister for Business Development and Restructuring. Dan 2002 hingga 2005 Deputy Assistant for Management Development for Cooperative and SMEs. Pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 dari Universitas Gadjah Mada tahun 1982, pendidikan strata 2 Master's Degree dari University of Wisconsin, Madison, United States of America tahun 1989. Dan terakhir, beliau mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dari McGill University, Montreal, Kanada pada tahun 1996. Beberapa international meeting di mana beliau hadir, baik selaku peserta maupun pembicara adalah sebagai berikut diantaranya: Innovation in Microfinance, Microcredit Summit Campaign, Merida, Mexico, September 5th to 9th, 2014. Juga Trade Financing for SMEs, Asian Development Bank, ADB, Hanoi, Vietnam, March 27 to 28, 2014. International Microfinance Conference, Yogyakarta, bulan Maret 2012 tanggal 22,
Policy of Financial Inclusion International Seminar di Denpasar, Bali pada Juli 2011 dan Strengthening Policies for Balancing Growth of SMEs Financing di Shanghai pada Oktober 2010. Sebelum kami terlebih dulu akan saya sampaikan juga kurikulum vitae dari Bapak Hari Sumarsono sekaligus supaya bisa menghemat waktu nanti. Jadi waktu untuk diskusi bisa kita gunakan lebih banyak untuk diskusi. Untuk pembicara kedua, untuk pembicara kedua nanti akan memberikan paparan mengenai 3 serangkai inti korpora mewakili Ibu Hajah Siti Aminah adalah Bapak Hari Sumarsono. Dan saya sempat bercakap dengan beliau bahwa beliau memiliki pengalaman panjang di bidang perhotelan, jadi di hospitality management. Namun sekarang beliau mengabdikan dirinya di PT 3 serangkai inti korpora. Pendidikan di Pacitan dari SD sampai SMA, lalu menempuh studi strata 1 di STKIP Singaraja, dulunya dikenal sebagai Universitas Udayana Denpasar, Bali. Training and Career Path, diantaranya Conference Officer, The 10th Non-Aligned Movement 1992, lalu English Trainer ITT Sheraton Legun, Nusa 2 Bali, Training Officer ITT Sheraton Legun, Nusa 2 Bali, sudah. Management Course by ITT Sheraton Hotel, Sales Account Management Effectiveness oleh pihak Sheraton, dan masih banyak yang lain yang bisa Ibu Bapak simak di slide. Teaching experience, ternyata beliau juga adalah seorang guru, seorang dosen, pernah mengajar di Petra dan juga di Universitas 17 Agustus Surabaya. Lalu guest lecturer in New Surabaya College, lecturer Surabaya Hotel School, guest speaker di UMS juga, Stein, UNS, fasilitator in Fataha, fasilitator Seminar Nasional Student Ghost Entrepreneur UNS, dan masih banyak lagi yang lain. Amanah yang saat ini diemban adalah sebagai Human Resources NOD Director 3 Serangkai Group, Director of People Development Center 3 Serangkai Group, Corporate Secretary 3 Serangkai Group, Ketua Majelis Ekonomi Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, Master Navigator of High TB of TS Group, freelance trainer for beberapa institusi. Diklat selama 2 tahun terakhir, terus marketing for publishing, lanjut Mas. Terus, ya, training atau diklat yang pernah diikuti 2 tahun terakhir, Marketing for Publishing by Heidelberg Jakarta, Powerful Business Plan Presentation by TSPM, dan masih banyak lagi yang lain. Achievement, banyak sekali achievement yang beliau peroleh selama ini, lebih dari 54 program sertifikasi, baik nasional maupun internasional, 3 sertifikat internasional bidang manajemen SDM and food safety, dan juga nominasi Trainer of the Year Shangri-La Worldwide. Lalu untuk 2 tahun terakhir, beberapa keterlibatan beliau kepada dunia pendidikan, diantaranya Road to Success, Dasarkan Potensi Diri for Akademi Teknik Warga, juga TOT for Mubalik, dan banyak lagi yang lain. Ya. Saya kira itu biodata singkat dari beliau berdua, dan sebelum saya persilakan kepada Bapak Khairul Jamhari, sebelumnya marilah kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua pembicara. Untuk Bapak Khairul Jamhari PhD, dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi
Terima kasih Pak Moderator dan pembicara yang lain. Yang lupa disebutkan bahwa kalau Bapak Ibu yang hadir di sini sebagian besar adalah tenaga akademisi, saya adalah pengajar manajemen strategik dan manajemen produksi di Institut Perbanas di Jakarta, mengajar pasca selama 14 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa share secara akademik maupun theoretical as well as the empirical. Ya. Terima kasih. Ini kesempatan yang mengembirakan bagi saya. Pada hari ini, pada jam yang sama, ada acara penting di Istana Jakarta. Dan pada saat ini, pada jam yang sama, sudah ada acara yang sangat penting di kantor wali kota. Tetapi saya tetap memutuskan menghadiri acara yang super penting. Saya nggak ngerti ini tepuk tangannya untuk yang mana ini. Karena saya cuma menyebutkan ada acara penting di istana maupun di wali kota Solo, tapi saya kan nggak diundang. Jadi ya saya senang sekali rasanya karena ini termasuk kampung halaman saya kedua. Saya mempersunting Putri Solo di sini, sehingga kalau bahasa Prancisnya kalau ditugaskan di sini, bahasa Prancisnya geranta, gitu ya. Geranta itu lari cepat, apa senangnya. Gitu. Walaupun demikian, waktu berangkat sebelum subuh agak cemas juga karena seperti yang kita ketahui bersama. Di Jakarta sedang ada hiruk-pikuk demo dari pengemudi angkutan konvensional. Ya. Cuman kemudian saya dapat SMS katanya, jadi mudah-mudahan nggak terlalu serius ya. Katanya setelah ini nanti para supir taksi atau para loper koran itu minta supaya Detikcom, Merdeka.com ditutup karena loper mereka menjadi susah. Kemudian karyawan Matahari, Ramayana minta Lazada, Lapisan, Tokopedia ditutup atau diblokir. Dan yang seru lagi demo karyawan PT Pos atau perkumpulan tukang pos minta supaya email ditutup. Mudah-mudahan ini bercandaan ya. Nah, begini, saya senangnya memberi insight dalam acara ini adalah saya dengar katanya sebagian besar dari yang hadir ini adalah akademisi. Kalau akademisi itu biasanya penyakitnya satu, yaitu kebanyakan teori kurang praktek. Ya, kira-kira ngaku atau enggak ngaku itu soal lainnya. Tapi kemungkinan besar begitulah gejalanya. Ya, karena itu mohon maaf nanti kita akan bicara yang tidak melulu pada makalah yang sudah saya susun, tapi pada hal-hal yang praktikal, yang pragmatik dan realistik gitu ya. Karena begini, seperti yang saya sampaikan bahwa sekarang itu kita berada dalam posisi yang harus bekerja keras. Survei menunjukkan bahwa tingkat competitiveness ya, daya saing Indonesia itu diukur dari kemudahan kita bisnis yang namanya EODB, Easy of Doing Business, Ease of Doing Business 2016 itu kita peringkat ke 109 ya dari 114 sebelumnya ya. Ini berada di bawah negara-negara ASEAN tetangga-tetangga kita. Walaupun berita bagusnya adalah bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan membuka situs mengenai kemudahan-kemudahan di dalam membuka usaha tentang peraturan-peraturan tentang hal-hal yang menghambat ya. Sekarang ini disinyalir kemarin seluruh Direktur Jenderal, seluruh Sekjen, seluruh eselon 1 dikumpulin Pak Presiden. Kira-kira ada sekitar 3.000-an peraturan di daerah-daerah yang nyata-nyata menghambat. Ya. Jadi ini yang tidak perlu harus dihilangkan. Sebab banyak peraturan-peraturan yang semangatnya itu yang mudah jadi sulit, yang sulit jadi mustahil gitu. Ini nggak boleh terjadi.
Kemudian pada saat yang sama, izin-izin yang tidak perlu juga harus dikurangi. Karena izin-izin inilah yang jadi biang kerok. Bagaimanapun kita mengusahakan, seberapa tinggi pun Anda mempunyai semangat berwirausaha, kalau dihadang dengan izin-izin yang jumlahnya enggak karu-karuan, maka Anda akan kelelahan menghadapi izin sebelum memulai usaha itu sendiri. Kita diberi contoh bahwa yang namanya membuka izin investasi di Badan Penanaman Modal yang semula 4 bulan sekarang tinggal selama 3 jam selesai. Ya. Dan saya juga dituntut oleh atasan langsung saya Pak Menteri bahwa dalam waktu dekat, insya Allah tanggal 8 April nanti, izin untuk mendirikan koperasi itu harus bisa online. Ya. Ini kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar maupun ditunda-tunda. Begitu juga daya saing tenaga kerja Indonesia. Ya, itu kita menempati urutan 110 ya. Di bawah Brunei, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia maupun Thailand. Ya. Ini merupakan hal yang merisaukan. Apalagi ketika kita memasuki berada dalam suasana MEA seperti sekarang ini. Ya. Sudah semakin banyak, kalau saudara datang ke Jakarta, datang jalan-jalan di mal, sudah semakin banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tampaknya bukan orang Indonesia asli lah. Ya, apakah itu orang India, apakah itu orang hitam, apakah ya dan sebagainya, itu merupakan hal yang perlu diwaspadai, sebab kita tidak mungkin lagi untuk mempertahankan hanya karena Indonesianya kemudian kita diunggulkan. Ya, ini merupakan tantangan serius. Competitiveness Anda ditantang. Mungkin sudah banyak yang mengetahui David McClellan itu membuat teori yang sifatnya empirical, motivational. Tapi ada hal yang sudah menjadi konsensus umum bahwa suatu negara untuk bisa berkembang menjadi negara yang tumbuh dan melaju perekonomiannya, itu minimum harus mempunyai 2% middle class, ya, kelas menengah yang bisa menggerakkan ekonomi. Ya, kita masih di bawah itu. Ya, sementara Malaysia 6%, Jepang 9%, sedemikian seterusnya. Jadi penciptaan wirausaha baru ini harus dimulai. Kalaupun sekarang jam 11 kurang 20, misalnya mulainya 11 nanti, itu kita udah sangat terlambat. Ya, karena yang lain-lain sudah mulai. Kemudian ada juga, saya ingat ini, seminarnya berjudul Kewirausahaan untuk Kemandirian Bangsa. Saya ngomong di mana-mana dan ingin menyatakan bahwa pembicaraan kita tentang kewirausahaan terlalu jauh dimotivasi oleh aspek-aspek promosional dan motivasional. Promosional artinya cuma memperkenalkan apakah wirausaha itu, ya, syarat-syarat menjadi wirausaha. Nah, syaratnya ada 8, jadi yang ke-9 itu kriminal. Jadi kaku pendekatan kita. Karena apa? Arahnya cuma promosional dan motivasional. Wah, mendorong daripada mencari pekerjaan, ciptakanlah pekerjaan itu sendiri. Jangan bermimpi menjadi pegawai negeri, jadilah wirausaha. Dorong-dorong gitu. Cuma terlalu jauh, terlalu dominan, terlalu lama kita berada pada posisi promosional and motivasional. Ibaratnya kita terlalu lama membakar besi. Katakanlah kita berhasil, kemudian menjadi besinya itu merah. Tapi kita kemudian pergi, lupa untuk menempa besi itu menjadi peralatan yang bisa dipergunakan, yang mempunyai nilai tambah, yang mempunyai daya saing, yang meningkatkan produktivitas kita. Itu yang menjadi serius. Jadi harusnya gimana? Harusnya adalah, pembicaraan motivasional cukup sehingga melahirkan motivator-motivator kelas 1, nomor 1 kan. Kalau Anda lihat ceramah-ceramah motivasi kan nggak ada motivator nomor 2. Ya, semuanya kan motivator nomor 1. Nah, oke lah, amin, gitu aja lah.
ya. Tapi sudah dong. Sekarang saatnya dibarengi atau dilanjutkan dengan hal-hal yang sifatnya technical, yang sifatnya vocational. Apakah itu technopreneur yang menjadi bidang peminatan saudara-saudara sekalian, ya, atau di bidang keuangan, ya, financepreneur, ya. Itu harus menjadi porsi yang sama pentingnya dengan memotivasi untuk menjadi wirausaha. Coba apa jadinya kalau misalnya jutaan orang datang ke tempat Anda gara-gara sudah yakin dia kepingin jadi wirausaha, sudah janji tidak akan jadi PNS, tapi kemudian cuma diberi pengayam-ayam gitu, enggak diberi keterampilan, tidak diberi penguasaan materi secara teknis. Kan sama saja kita membuat kebohongan publik. Ya, ini yang harus kita sadari bersama. Kemudian secara khusus saya juga ingin menampilkan gini. Cukup lama saya di Kementerian Koperasi dan UKM, dan permasalahannya sejak dulu sampai sekarang sebenarnya sama saja. Ya, mirip. Skalanya aja yang berbeda, spektrum yang ditekankan berbeda, tapi ya cuma di sekitar itulah. Ya. Itu contohnya adalah yang saya sampaikan ini terus. Yuk, ini ya. Stop. Pertama, sebelumnya dulu. Pertama, kita dalam hipotesanya Michael Clifton, kita itu masih terjebak dalam uneven development, pembangunan yang timpang, gitu ya. Timpang apa? Timpang dari segi kota dan desa, dari segi industri pertanian, dari segi wanita versus laki-laki, ya, dari segi Jawa versus luar Jawa. Ini masih melihat. Tapi ujung-ujungnya ada yang mandek melingkar-lingkar cukup lama, yaitu adanya lingkaran kemiskinan. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau tanya pada pembicara seminar yang seru-seru itu, selalu dibilang, apa yang menjadi kekurangan UKM? Wow, sebutkan semuanya. Kurang modal, atau kurang motivasi, kurang keterampilan, semua. Kurang syahwat aja yang enggak dia sebut gitu. Tapi intinya dia terlalu pesimistis terhadap kondisi UKM dewasa ini. Padahal ya itu memang kondisi yang kita hadapi. Mari kita keluar dari lingkaran itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memutusnya? Karena saya backgroundnya atau passion saya adalah di bidang microfinance, maka menurut hemat saya, menurut pengalaman saya, akan lebih baik memotong rantai ini dengan intrusi di bidang keuangan mikro. Ya. Setiap kali saya ke daerah-daerah tanya, Pak, bagaimana kondisi, apa yang Bapak butuhkan untuk bisa melanjutkan usaha? Jawabannya, semuanya beres Pak, kecuali 5 huruf. 5 huruf itu adalah MODAL. Ya. Saking seringnya sampai saya jengkel, kenapa enggak MODAR gitu. Karena tapi itu yang terjadi. Nah, ini kemudian direspon oleh pemerintah. Untuk diketahui, pemerintah secara resmi mengidentifikasi ada 3 masalah penting untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan ini dari sisi introduksi keuangan mikro. Pertama, nomor 1 adalah namanya Financial Inclusion Index, kita rendah, ya, FII, Financial Inclusion Index. Financial Inclusion itu adalah rasio jumlah orang dewasa yang mendapat pelayanan dari lembaga keuangan, bank maupun non-bank. Jadi, saya yakin yang ada di sini ini semuanya sudah punya rekening bank, kan? Semuanya sudah punya biliet deposito, tapi Anda berbahagia karena Anda hanya termasuk sekitar 36%. Saudara-saudara kita masih belum menikmati seperti itu. Masih kalau masuk bank saja sandalnya dilepas. Karena memang belum terbiasa, ya.
itulah yang menyebabkan financial inclusion kita rendah. Financial inclusion index kita rendah. Artinya jumlah orang dewasa yang mendapat pelayanan bank itu masih rendah. Rendahnya saya katakan angkanya beda-beda, tapi saya belum pernah mendapatkan angka yang di atas 36%. Sehingga PR kita adalah mencakup ya, mengencompass sekitar 64% lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah financial illiteracy. Jadi yang buta bank, buta keuangan itu masih banyak. Ya. Mungkin di sini pun juga masih ada yang peserta yang illiterate. Masih belum tahu. Di beberapa tempat saya memberi ceramah. Kebetulan sebelum saya yang tanya yang paparan adalah orang bank. Orang bank kan kalau ngomong seru-seru, istilahnya yang aneh-aneh gitu, kan? Misalnya Basel Accord third version. Wah, Basel Accord third version. Wah, ada yang tanya, itu sekilo berapa, Pak? Karena nggak ngerti. Padahal Basel Accord itu memang Qur'annya, memang Injilnya perbankan, ya. Bagaimana kegiatan transaksional dan depository itu dijalankan, ya. Basel Accord, nggak ngerti. Kolateral itu apa, Mas? Kolateral kali block note beda ini apa, Mas? Padahal kolateral adalah jaminan, ya. Nah, banyak saudara-saudara kita yang masih terbatas pengetahuannya mengenai perbankan. Istilah-istilah saja, misalnya yang namanya skim kredit itu dibolak-balik, apapun namanya kreditnya itu, bank manapun yang menawarkannya, itu pasti hanya bergerak di seputar nomor 1, plafon. Plafon itu jumlah uang yang maksimum bisa diperoleh. Nomor 2, tenor. Tenor itu periode, berapa lama Anda diizinkan meminjam. Ya. Nomor 3, grace period. Grace period itu adalah periode di mana saat Anda pertama kali harus membayar cicilan. Ya. Nomor 4, suku bunga. Suku bunga juga ada yang kursus bahasa Inggris di ruko terdekat, kepengen nyoba kemampuannya berbahasa Inggris mengenai perbankan. Pertanyaannya, how many flower today? Gitu ya. Hanya ingin menanyakan berapa suku bunga hari ini gitu. Nah, ini merupakan refleksi betapa kita masih serius ya dalam hal menghadapi financial illiteracy. Itu nomor 2. Dan yang ketiga adalah financial deepening. Nah, financial deepening itu perlu Anda ketahui. Jadi begini, bank-bank kita itu kepengen cari enaknya. Buktinya apa? Buktinya adalah hingga saat ini kalau Anda ke bank, maka yang namanya jenis kredit itu terbatas kan, yaitu cuma kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, sama kredit yang lain-lain, misalnya apa yang sifatnya jangka pendek non permanen. Padahal yang namanya jenis usaha yang bisa kita lakukan itu ratusan, bahkan ribuan jenis, masing-masing mempunyai profil usaha dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kan? Misalnya peternakan, sama-sama peternakan, tapi peternakan lele dengan peternakan kambing urusannya beda. Kalau itu menyangkut soal kredit. Sama-sama peternakan kambing pun beda kalau itu digunakan untuk potong atau untuk reproduksi. Kan gitu. Sehingga bank-bank itu seharusnya harus didorong, dipaksa dalam jangka panjang untuk menyediakan skim-skim kredit yang match up, yang compatible dengan jenis-jenis kegiatan usaha yang dimiliki oleh UKM. Sebab kalau tidak, mumet itu, nggak akan jalan. Ya, saya akan kembali ke skim ini. Jadi dengan lingkaran itu, maka diintervensilah yang namanya sistem keuangan mikro agar dapat meningkatkan produktivitas. Kenapa? Di mana-mana kita juga meyakini bahwa orang berusaha itu atau
ekstrimnya lagi perusahaan dimanapun, ya, di mana-mana itu kepinginnya itu cuma meningkatkan 4 aspek, meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan kualitas kerja. Itu aja. Redaksinya silakan masing-masing dengan gaya puitis boleh, tapi ujung-ujungnya adalah itu yang diburu. Makanya kita harus ada upaya untuk membawa ke alam itu, ke alam peningkatan produktivitas, ke alam peningkatan daya saing, ke arah peningkatan nilai tambah, dan ke alam peningkatan kualitas kerja. Kalau enggak itu, saya khawatir itu nanti hanya blunder sifatnya, tidak kemana-mana atau jalan di tempat. Nah, jadi untuk mengangkat masyarakat dari lingkaran kemiskinan, perlu suntian kredit pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Untuk itu diperlukan dukungan kebijakan, fasilitasi, program perkuatan, permodalan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, dan perluasan sumber serta peningkatan akses pembangunan bagi UKM. Saya pengen tanya yang di ruangan ini untuk test case ya. Ada yang ngerti KUR? KUR ngerti? KUR itu apa? Mohon maaf, apakah ada yang belum mengerti KUR itu apa? Iya, tapi ada yang belum mengerti KUR itu apa? Bab ada di tempat lain, oh itu para pendidik juga katanya KUR itu apa? KUR itu cara memanggil ayam, Pak. KUR gitu ya. KUR adalah kredit usaha rakyat. Ini adalah milestone dan sekaligus program primadona pemerintah sekarang, di mana kepingin menembus, melakukan penetrasi agar kebutuhan kredit skala mikro dipenuhi. Dan mohon dapat dimanfaatkan dengan baik, karena suku bunganya relatif rendah sekarang. Yang dulu 22, sekarang menjadi 12, sekarang turun lagi menjadi 9% per tahun. Dan insya Allah katanya yang disampaikan oleh pimpinan itu sudah akan diarahkan ke 7% untuk tahun depan. Syaratnya mudah, syaratnya cuma 2, yaitu visible tapi tidak bankable. Ya, jadi kalau Anda kepingin daripada belajar teori-teori mulu, terus kemudian insaf, mau membuka usaha, terus kemudian berusaha, membutuhkan uang, menghubungi bank, ya syaratnya cuma 2. 1, usahanya harus visible economically, ya artinya secara ekonomis itu usaha Anda itu visible. Visible itu artinya bisa dipertanggungjawabkan, itu menguntungkan gitu, ya. Kalau udah visible aman, karena melewati yang kedua gampang. Yang kedua syaratnya adalah you're not bankable. Artinya Anda itu belum terbiasa berhubungan dengan bank, memenuhi kaidah-kaidah kriteria bank, apalagi dalam hal memenuhi aturan kolateral. Nah, disinilah saya akan membicarakan sedikit. Nah, sehingga kalau tadi saya katakan financial inclusion, financial illiteracy sama financial deepening, yang financial deepening itu pada dasarnya adalah keterbatasan bank dalam menyediakan berbagai skim pembiayaan yang sesuai bagi UKM. Sebab kalau enggak itu ya enggak ada gunanya ceramah-ceramah begini. Ini saya cuma kepengen saya bisanya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah ya. Karena semuanya lalu mampet gitu, tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu secara detail itu bisa saya paparkan di berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kita harus, terutama Kementerian Koperasi dan UKM, berjuang keras melaksanakan ini. Konkret, tantangannya konkret, solusi yang ditawarkan konkret, dan outputnya juga harus menghasilkan skim pembiayaan yang mudah, murah, terjangkau, aman, handal, nyaman, dan proporsional.
salah satunya adalah KUR tadi. Kita tidak lagi menggunakan istilah KTA, kredit tanpa agunan. Kenapa? Karena di tahun lalu kita menggunakan istilah itu selama bertahun-tahun, ternyata berubah. Jadi dari istilah kredit tanpa agunan menjadi kredit tanpa angsuran, artinya macet semua di mana-mana. Ini bahayanya, ya. Oke. Nah, saya akan lanjut. Jadi intinya lanjut lagi. Nah, intinya gini, financial inclusion itu mempunyai manfaat dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi. Iya dong, kalau misalnya semakin banyak UKM yang terlayani, maka disitulah akan terjadi kegiatan investasi atau transaksi maupun depository yang lebih besar. Teori ekonomi yang dari buku-buku yang baik di halaman depan pun juga mengatakan bahwa kalau kegiatan transaksional depository yang baik terjadi, maka akan mendorong investasi. Investasi merupakan satu di antara 4 faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mendukung stabilitas sistem keuangan, ya, karena bank-bank itu kalau misalnya tidak imbang antara jumlah kredit yang dikeluarkan dengan jumlah nasabah yang ada, maka hampir pasti bank-bank itu hanya bermain dengan pemain-pemain tertentu. Itu artinya semakin banyak exclusion, semakin banyak orang-orang yang tidak terlayani. Ya, berarti penyebaran uang itu ke masyarakat tidak produktif, ya, tidak banyak orang yang terlibat. Ya. Mengurangi shadow banking, ya, terlalu banyak shadow banking di tempat kita. Shadow banking itu adalah lembaga-lembaga yang so-called, yang katanya bank, tapi sebetulnya adalah bank pelecet, ya, bank pelecet. Ya, ada yang nyindir lagi, tapi ada orang yang marah kepada saya, bank 47 gitu, ya, karena yang ada kan bank BNI 46. Tapi sebelum 47 orang BNI bilang sama saya, Mas jangan menggunakan istilah itu Mas, kami tersinggung. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan. Ya, jadi sekarang itu sampai dengan tahun 2018 itu bank-bank diberi kewajiban untuk menyalurkan kredit ke UMKM minimum 20%. Ya, jadi bapak-bapak, mas-mas yang kalau jalan-jalan di mall dikejar cewek-cewek cantik, ya, itu jangan GR dulu, ya, khawatirnya GR sisiran berulang-ulang gitu ya. Enggak, itu adalah dalam rangka mengejar Anda supaya menjadi nasabah. Berhubung mereka dikasih target tahun 2018 wajib hukumnya minimum 20%. Ya, ya Pak Dekan, kalau jalan-jalan ke mall kalau dikejar cewek-cewek gitu ya, nggak perlu khawatir sama ibu malah dikasih bank rem-rem, Mbak, nggak apa-apa itu Bu, itu cuma kepingin saya jadi nasabah. Ya, itu bahayanya. Oke, nah terus saya ingin mengarah sedikit ke urusan ini, lanjut. Nah, banyak sekali pemikiran dari kita, bahkan mungkin yang ada di ruangan ini, menganggap seakan-akan yang namanya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat itu cuma institusi keuangan atau yang disebut bank maupun non-bank dengan pemilik bank atau provider money provider atau kreditur. Jadi yang kita kenal itu cuma hubungan antara kreditur dan debitur, bank dengan nasabah. Ya. Atau kalau pengalaman mahasiswa dulu pegadaian gitu kan. Nah, pegadaian ini saya lupa ingat, tapi masih ada ya. Kalau gaji terlambat gitu lalu kita menyekolahkan barang-barang ke pegadaian itu masih ada ya. Yang tersenyum pasti berpengalaman itu. Jadi sekarang ini ada banyak yang namanya Internet of Things. Internet of Things itu semua sekarang diinternetkan kan.
ya toh, apakah e-procurement, e-commerce, ya apa aja ya, itu sekarang menjadi lazim, menjadi jamak. Mungkin yang tidak termasuk adalah dayoe teko gelano kloso klosone bedah. Ini yang seusia adik-adik kita mungkin belum kenal tembang itu, Pak ya. Nah, jadi Internet of Things, banyak sekali hal-hal yang di cybernetikkan, dan ini merupakan sarana atau infrastruktur untuk mendorong penyelesaian tadi 3 krisis: financial inclusion, financial literacy, dan financial deepening. Ya, itu harus dipahami. Ada minimum tersedia. Yang kedua adalah dynamic supply and demand matching. Jadi pasar itu tercipta kalau ada penawaran dan permintaan. Nah, kalau dulu penawaran dan permintaan itu adanya di pasar, artinya pasar dalam artian yang sesungguhnya, pasar, bangunan pasar. Nah, sekarang banyak sekali mekanisme untuk mempertemukan antara demand dan supply. Banyak sekali demand itu, bahkan dalam teori pemasaran, barangkali kalau ada yang kenal, dalam teori pemasaran sekarang itu yang namanya demand bukan hanya available demand, bukan hanya demand yang sudah tersedia, yang sudah given, tapi ada yang simulated demand, stimulated demand, arousal demand. Jadi demand-demand yang diciptakan karena ada usaha tertentu untuk itu. Misalnya contoh gampangnya aja, kan belum terlalu lama ini booming ake. Jadi laki-laki di dunia itu cuma dibagi 2. Laki-laki penggemar ake sama laki-laki tidak penggemar ake, kan gitu. Di tempat kami dulu kalau ada rapat, kalau tangannya di meja rapat tidak memakai ake diingatkan, turun tuh kaki gitu. Karena yang tidak pakai jarinya enggak pakai ake dikira itu jari kaki gitu ya. Tapi coba berapa lama kemudian itu hilang. Periode sebelumnya adalah gelombang asmara, itu tanaman ya gitu. Sekarang mungkin walaupun saya belum lihat, teman saya sini bilang sekarang di Solo ada urap dari daun gelombang asmara. Saking nggak lakunya dibikin urap. Dulu gelombang asmara itu nggak boleh, 100.000 nggak boleh, 200.000 mungkin sulit. Ya. Sebelumnya burung. Ya. Jadi ada barang-barang yang bisa kita ciptakan sendiri. Ya, kita ciptakan sendiri, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, tapi asal Anda pandai, maka berhasil. Contoh yang paling mutakhir, saya sebetulnya nggak enak ini, tapi bocorannya nggak apa-apa ya. Kalau kita tanya sama ponakan-ponakan atau adik-adik kita, anak-anak muda, itu sekarang itu ada parfum yang katanya kalau dipakai itu bisa memikat lawan jenis. Ini bukan minyak pelet, bukan minyak sinyong-nyong, bukan. Ini namanya feromon. Wah, dicatat itu, Pak. Jangan langsung nyatet gitu, Pak, nggak enak aku, Pak. Ya. Dan katanya itu didasarkan pada penelitian yang saintifik sifatnya, bahwa ada ramuan dengan aroma tertentu yang bisa mengattract lawan jenis. Ya. Saya khawatirnya ada yang buru-buru pamit dari seminar ini langsung ke toko parfum. Dan nanti kalau tidak terbukti, saya di sini dicegat pulangnya lewat mana, Pak, kan? Tapi itu ya gini aja, kita coba uji bersama-sama aja, tanyain sama adik-adik kita, benar nggak itu? Dan langsung ketik di search engine, apakah di Google, apa di Yahoo, apa di Lycos, itu harganya tahu itu, ratusan ribu itu, tapi laku keras itu, ya. Walaupun yang gagal nggak pernah lapor, saya yakin itu nggak pernah lapor yang gagal, ya. Tapi gitu. Dari mana barang itu muncul? Ya udah, itu ciptaan, itu yang namanya stimulated demand itu begitu. Ya, barang-barang yang tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba punya pasar yang
tidak ada yang bertanggung jawab, whether or not it's true, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah the sharing economy. Hari ini dan kemarin itu ada tulisan dari Dr. Profesor Renal Kasali yang menjawab pertanyaan, kalau zaman dulu generasi tua itu adalah economy of ownership. Jadi mau buka toko saja harus punya tanah, harus punya gedung, harus punya karyawan, harus punya etalase, lemari etalase. Punya. Akhirnya jatuhnya mahal. Karena dalam ekonomi ada yang namanya sunk cost. Sunk cost itu biaya investasi yang tidak bisa direcover kalau kita keluar dari industri itu. Ya. Nah, kalau sekarang namanya sharing economy. Ya. Mau mesen barang, Anda tidak perlu keluar mengeluarkan biaya untuk ke tempatnya, cukup dengan pesan, kan gitu. Mau membeli, menjual, ya, mencari pasar, menciptakan pasar, menggabungkan dan sebagainya, sharing